Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini merupakan ujian dari kelas 93. Mereka sudah membuat lukisan mural selama 4 kali pertemuan di dalam pelajaran SBK. Dan hari ini mereka akan mempertanggungjawabkan atau mempresentasikan dari lukisannya. Mari kita ikuti bersama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra dari kelas 3 kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang lukisan yang kami buat. Sebelum perkenalkan, ini sama saya. Nama saya Bebina Zahra dari akun 12 dari kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamnaski dari akun 12 dan di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi dari lukisan. Sebelumnya, lukisan yang kami buat ini diberi judul Who's Good and Who's Evil. Kenapa kita memilih judul tersebut? Karena kita tidak boleh menilai seseorang yang melakukan kejahatan itu untuk kejahatan. Belum tentu orang itu melakukan kejahatan untuk berbuat jahat, tapi dia melakukan kejahatan untuk berbuat kebaikan. Dan seterusnya objek yang akan dijelaskan oleh Bibina. Oke, aku pengen jelasin apa aja sih objek yang ada di sini. Di sini tuh ada kucing, ada bunga sakura, ada bulan, ada awan, ada kelinci juga, dan di sini ada samurainya, dan ada 2 tangan. Terima kasih. Jadi saya di sini bakal jelasin tentang filosofi yang ada di sini. Pertama-tama ada bunga sakura. Kenapa sih kita ambil bunga sakura? Karena bunga sakura itu bermakna kedamaian. Dan kenapa sih kita juga ngebikin ada efek-efek kayak gini? Sebenarnya itu ada maknanya loh. Jadi kenapa kita bikin kayak gini? Dan lukisan kami ini terkait dengan namanya peperangan, kekerasan, keegoisan dan lain-lain. Karena peperangan itu bisa menyebabkan kedamaian. Makanya kedamaian itu bisa menjadi luntur karena akibat peperangan. Dan yang kedua ada gucin. Kenapa sih kita pakai gucin? Karena gucin ini merupakan alat musik Cina yang suaranya itu merdu, nyaring, dan juga bagus. Dan ini patah. Kenapa kita bikin lukisan ini patah? Karena di tengahnya ini ada yang namanya itu api hitam. Kan api biasanya warnanya oranye karena itu memberi kesan membara, sedangkan kita mengambil warna hitam karena apa? Karena di dunia ini pasti ada namanya manusia itu dikuasai oleh keegoisannya dengan kemunafikannya. Jadi sebuah bukit yang yang memiliki habitat yang bagus gitu bisa dihancurkan oleh keegoisan atau bisa disebut dengan manusia itu toxic relationship. Jadi kita juga punya kelinci. Kenapa kelinci ini dikasih ikat dahi? Dan itu juga ada maknanya loh. Kelinci ini ada hitam, ada putih. Hitam lebih dominan ke yang jahat dan juga putih lebih dominan yang ke baik. Nah, kenapa mereka bersama? Karena baik dan jahat bukan berarti nggak bisa terus bersatu. Kalau mereka maafan dan terus berbaikan pasti bisa kembali dan menjalani hidupnya seperti biasa. Kenapa mereka dikasih ikat dahi? Kenapa? Karena ikat dahi itu sebagai simbol pengendalian diri. Nah, agar mereka bisa bersatu, mereka harus mengendalikan keegoisan sendiri agar hubungannya itu tidak saling pecah belah. Nah, di sini juga ada tangan. Kenapa sih kita gambar tangan? Jadi, alasan kita gambar tangan adalah tangan ini kalau misalnya diibaratkan dia adalah reinkarnasi dari sang kelinci gitu. Jadi kalau bahasa Inggris boleh ya? Maybe in another universe we still meet gitu. Kita masih bisa bersama. Ini juga ada terata yang artinya kedamaian dan kebersamaan. Sini ada Jepang. Sebenarnya di balik ini itu kenapa kita Jepang? Karena sebelumnya itu di baliknya ada tulisan-tulisan di mana ketakutan kita di masa depan.
lebih dari kami. Terima kasih. Luar biasa penjelasannya dari objek, judul, dan nilai filosofinya. Ternyata sangat luar biasa dan makna dari lukisan ini cukup mendalam. Dan pada akhirnya pertanyaannya sudah tidak ada lagi. Mari kita akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.